Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Zaid Al-Kamal, Ruri Vilasanti, dan Muhammad Rizky Hasan akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran mengenai Bulk is Better. Materi penjelasan dan studi kasus yang akan dibahas kali ini bersumber dari e-book Stephen Robbins, Timothy Judge, mengenai Organizational Behavior, What New in Management, version 18 edition. Chapter 2, Diversity in Organization, page 51. Keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan juga gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Keragaman dalam organisasi atau diversity in organization merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Kita semua tidaklah sama. Hal ini cukup jelas, tetapi para manajer kadang melupakan bahwa mereka perlu mengenali dan memanfaatkan perbedaan untuk memaksimalkan para pekerjanya. Manajemen keragaman yang efektif mampu meningkatkan keberhasilan organisasi untuk menggali keahlian, kemampuan, dan ide terluas yang mungkin dimiliki para pekerjanya. Pada kasus ini akan membahas mengenai gaya hidup masing-masing individu dalam suatu organisasi. Salah satunya gaya rambut, yaitu gaya rambut botak. Kebotakan rambut bisa terjadi kepada siapa saja. Banyak faktor yang menyebabkan kebotakan. Salah satunya pada aktivitas seseorang ketika bekerja. Hal ini dikarenakan ketika seseorang bekerja lembur dan menimbulkan stres. Jam kerja yang panjang akan menyebabkan sistem pada kekebalan tubuh yang lemah akibat stres bekerja, kemudian menyerang folikel rambut yang bisa menghentikan pertumbuhan rambut. Seseorang yang sebelumnya memiliki rambut lebat akan mulai terlihat botak, dan hal ini membuat timbulnya rasa kurang percaya diri terhadap penampilannya. Namun, ada seorang peneliti yang menunjukkan bahwa kebotakan lebih baik bagi pria di tempat kerja. Kepala yang dicukur oleh pria menunjukkan dominasi, potensi kepemimpinan, dan maskulinitas yang lebih besar daripada orang yang berambut lebih panjang atau menipis. Seseorang memiliki lebih banyak rambut ketika masih dalam usia muda. Budaya kontemporer menganggap usia muda seseorang sebagai karakteristik yang diinginkan di tempat kerja. Tentu saja, jika seseorang memiliki penampilan dengan kepala yang botak, akan dipandang berbeda oleh orang-orang di sekitarnya. Hal ini berhubungan dengan pembahasan keberagaman dalam organisasi. Keragaman mengacu kepada semua orang yang berbeda seperti usia, ras, status, fisik, pendapatan, dan gaya hidup masing-masing. Botak termasuk salah satu gaya hidup yang bisa memengaruhi kinerja seseorang dalam suatu organisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada abad ke-21 ini, pria mulai memperhatikan penampilannya atau metroseksual. Mereka berdandan dengan rapi agar terlihat menarik di mata orang lain. Hal ini membuat mereka menyia-nyiakan waktu dan uang yang seharusnya bisa mereka gunakan untuk suatu hal yang tentunya lebih produktif.
Contoh yang paling sering kita lihat ialah pria yang sangat memperhatikan style rambut mereka. Mereka memberikan gel pengeras rambut, sampo yang mahal, warna rambut, dan hal-hal yang lain digunakan untuk membentuk style rambut yang mereka inginkan. Beda halnya dengan pria botak, semua modal yang dihabiskan oleh pria berambut lebat dapat dimanfaatkan oleh pria botak dengan lebih baik seperti berinvestasi, bersedekah, atau bahkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya, pria berambut lebat menghabiskan waktu sekitar 5-20 menit untuk mengurus rambut mereka. Di sisi lain, pria botak dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk datang ke kantor lebih awal, menyiapkan materi presentasi, atau bahkan bisa digunakan untuk tidur lebih lama agar energi yang dia kumpulkan menjadi lebih baik untuk menjalani hari. Para pemimpin bisnis penting seperti Jeff Bezos dari Amazon, Lloyd Blankfein dari Goldman Sachs, dan Marc Andreessen dari Netscape mengatakan bahwa kebotakan dapat memberikan keuntungan bisnis. Oleh karena itu, para peneliti menilai antara pria yang memiliki rambut dan pria yang botak, pria botak tentu menduduki tingkat pertama sebagai tanda kedewasaan dan memiliki jiwa kepemimpinan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Washington pada tahun 2010 menemukan bahwa pria yang botak memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk terkena kanker prostat. Hal ini membantu tubuh menjadi lebih bugar dan sehat, sehingga akan memengaruhi tingkat produktivitas seseorang menjadi lebih baik. Pria dengan rambut yang dicukur akan lebih baik secara ekonomis dalam negosiasi. Menurut psikolog Caroline Keating, hal ini sama seperti tetua gorila yang menjadikan punggung peraknya sebagai simbol kekuatan dalam kelompok sosial mereka. Di ruang lingkup seperti kantor, kebotakan dapat menandakan siapa yang bertanggung jawab dan berpotensi. Profesor riset Michelle Cunningham juga menyetujui pendapat tersebut dan menambahkan bahwa kebotakan adalah cara alami untuk memberitahu seluruh dunia bahwa orang tersebut ialah seorang survivor. Beliau juga mengatakan bahwa pria dengan kepala yang dicukur menunjukkan agresivitas, daya saing, dan kemandirian. Jadi, apakah Anda ingin bergabung dengan 13% pria yang mencukur rambutnya?